Main game Nintendo Switch di konsolnya? Ah, itu biasa. Tapi main game Switch di HP yang harganya cuma 5 jutaan dengan performa stabil? Ini baru luar biasa. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas Poco F7 dan emulator pendatang baru yang lagi naik daun, Eden Emulator. Apakah Snapdragon 8S Gen 4 di HP ini sanggup melibas game-game AAA Nintendo? Mari kita cari tahu. Sebelum masuk ke gameplay, kita bahas singkat senjatanya. Poco F7 dibekali Snapdragon 8S Gen 4. Skor Antutunya sudah tembus 2 juta lebih. Nah, untuk emulatornya, kita pakai Eden V011 Optimize. Buat kalian yang belum tahu, Eden ini adalah port terbaru yang optimasinya gila banget buat chipset Qualcomm. Setupnya simpel, tinggal butuh protkeys dan firmware versi 20.0 terbaru. Jangan lupa, kuncinya ada di driver biar grafisnya nggak glitch. Oke, mari kita masuk ke daftar game yang wajib kalian coba di Poco F7 ini. 1. Super Mario Galaxy 2. Performa, 30 fps, 1 kali resolusi. Game ini lari mulus banget tanpa stutter. Warna AMOLED Poco F7 bikin visual makin manjai mata. Ini sih playable 100% dari awal sampai tamat. Super Mario Galaxy 2 untuk Nintendo Switch adalah kembalinya mahakarya platformer 3D yang secara luas dianggap sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa. Game ini mengambil formula inovatif dari pendahulunya dan menyempurnakannya, dengan fokus yang lebih padat pada level desain yang brilian dan imajinatif. Pemain akan sekali lagi menjelajahi kosmos untuk mengumpulkan Power Stars, namun kali ini perjalanan dimulai dari hub world yang lebih efisien, Starship Mario, memastikan bahwa aksi balap bintang tidak terganggu oleh eksplorasi yang lambat. Aspek gameplay utama dari Super Mario Galaxy 2 ditingkatkan secara signifikan dengan kembalinya Yoshi. Kehadiran Yoshi membawa mekanik baru yang menyenangkan, memungkinkan Mario untuk melompat lebih jauh, menjilat musuh, dan menggunakan power-up unik seperti Cloud Flower untuk menciptakan platform awan sementara, atau Rock Mushroom untuk berubah menjadi batu dan menghancurkan rintangan. Desain level yang padat dan kreatif, yang lebih mirip dengan struktur level linear game Mario 2D, memungkinkan variasi tantangan yang lebih ekstrim dan gimmick yang seru di setiap galaksi. 2. Hollow Knight Silksong. Performa, 60 fps, Hollow Knight Silksong adalah sequel yang sangat dinantikan dari game indie yang diakui secara kritis. Pemain tidak lagi mengendalikan The Knight, melainkan pahlawan wanita yang lincah dan ikonik, Hornet. Ia akan memulai perjalanan ke kerajaan baru bernama Parlom, sebuah dunia yang penuh dengan teka-teki, makhluk-makhluk berbahaya, dan rahasia yang tersembunyi. Berbeda dengan gameplay The Knight yang fokus pada pertarungan yang lebih berat, Hornet dikenal karena kecepatan dan kelincahannya. Mekanik yang diperkenalkan akan memanfaatkan kemampuan akrobatiknya, memungkinkannya untuk melompat lebih tinggi, berlari tebing, dan menggunakan benang sutranya baru untuk bergerak melintasi lingkungan dengan cepat dan anggun. Sistem pertempuran juga diperbarui, dengan fokus pada combo yang lebih cepat dan penggunaan shield system untuk menyembuhkan diri, memberikan pengalaman bermain yang terasa segar. Pemain juga akan memiliki akses ke berbagai alat dan senjata yang dapat dibuat sendiri, memungkinkan pendekatan yang lebih strategis dalam menghadapi musuh. Petualangan Hornet akan dilakukan melalui kerajaan yang benar-benar baru, Harlom, yang menjanjikan akan sama luas dan terperinci dengan Halo West, jika tidak lebih. Dunia ini akan diisi oleh lebih dari 150 jenis musuh baru, bos-bos epik yang menantang, dan berbagai karakter menarik yang akan memberikan misi dan cerita yang berlimpah. Kombinasi dari gaya seni yang digambar tangan yang khas, soundtrack yang menghanyutkan, dan mekanik yang segar membuat Hollow Knight Silksong menjadi salah satu game yang paling ditunggu-tunggu oleh komunitas gamer, menjanjikan pengalaman Metroidvania yang epik dan tak terlupakan. Hades 2 performa 60 fps.
Hades 2 adalah sequel yang sangat dinantikan dari pemenang game roguelike action RPG. Pemain akan mengendalikan Melinoe, Princess of the Underworld dan saudara dari game protagonis pertama, Zagreus. Misi Melinoe adalah untuk mengalahkan Chronos, Titan of Time, yang telah melarikan diri dari penjara dan mengancam Olympus serta dunia bawah. Gaya seni gambar tangan yang menawan dan visual yang cerah akan tetap memukau di layar Poco F7. Hades 2 menjanjikan dunia yang lebih luas untuk dijelajahi, roster karakter baru dari mitologi Yunani, dan storytelling yang brilian, menjadikannya salah satu judul roguelike yang paling diantisipasi di konsol manapun. Lost souls. I'll make the Titan pay. Hold still. There once with the village. Alongside its residents. Seems safe around here. I can see the stronghold now. We have to replace the sword. Pac-Man World 2 adalah remake total dari game platformer 3D klasik tahun 2002. Dalam petualangan ceria ini, pemain mengendalikan Pac-Man yang harus menjelajahi Pac-Land untuk mendapatkan kembali Golden Fruit yang dicuri oleh para hantu, yang secara tidak sengaja membebaskan Raja Hantu yang kuat, Spooky. Game ini menawarkan perpaduan yang menawan antara aksi platforming, eksplorasi, dan gameplay klasik Pac-Man. Aspek gameplay inti dari Pac-Man World 2 menghadirkan kembali semua gerakan ikonis Pac-Man, seperti Boot Bounce, Rev Roll, dan kemampuan untuk menggunakan Power Pellet untuk memburu balik para hantu. Versi repair ini telah dibuat ulang dari awal dengan grafis yang sangat modern dan penuh warna, menjadikan suguhan visual yang jauh lebih baik dari game aslinya. Dengan opsi kualitas visual dan performa yang lebih baik, Pac-Man World 2 di Poco F7 berjalan stabil 30 fps menjanjikan pengalaman platforming yang mulus dan menyenangkan. Game ini adalah kombinasi sempurna antara nostalgia dan inovasi, membawa petualangan 3D favorit penggemar ini ke generasi gamer baru. Predator, beast, or the last thing many people see before they die. In the old days, he was all-powerful.
Inside adalah sebuah game puzzle platformer yang dikembangkan oleh studio indie Playdead dan dirilis pada tahun 2016 untuk berbagai platform, termasuk Nintendo Switch. Game ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang mencoba keluar dari sebuah dunia yang gelap dan penuh bahaya. Dalam game Inside, pemain mengendalikan seorang anak laki-laki yang berusaha melarikan diri dari para penjaga dan monster yang mengejar dirinya. Pemain harus berlari, melompat, dan bersembunyi untuk menghindari bahaya, serta memecahkan teka-teki yang ada di sepanjang jalan untuk memajukan cerita. Salah satu aspek yang membedakan Inside dari game puzzle platformer lainnya adalah suasana yang gelap dan misterius. Dengan grafis yang indah namun menyeramkan, game ini berhasil menciptakan atmosfer yang membuat pemain merasa tertekan dan tegang sepanjang waktu. Musik dan efek suara juga sangat mempengaruhi suasana yang diciptakan. Teka-teki yang ada di dalam game Inside sangat kreatif dan menantang. Pemain harus memikirkan cara untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, seperti benda-benda yang dapat dipindahkan dan alat-alat mekanis, untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa teka-teki bahkan mengharuskan pemain untuk menggabungkan berbagai teknik yang berbeda, seperti mengendalikan tubuh manusia dan hewan, untuk menyelesaikannya. Game ini berjalan lancar di Poco F7, tapi sayangnya grafiknya masih ada glitch. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection hadir sebagai permainan aksi dan pertarungan yang keren di Nintendo Switch. Dalam entry terbaru dari seri Storm ini, ninja-ninja legendaris dari dunia Naruto dan Boruto bersatu kembali untuk pertempuran epik. Karakter yang dapat dimainkan baru bergabung dengan semua karakter sebelumnya dari seri Storm untuk daftar ninja terbesar sepanjang masa. Pilih dari lebih dari 130 karakter yang dapat dimainkan untuk bertarung dalam pertempuran ninja yang kuat. Selain pengalaman pertempuran jaringan yang ditingkatkan, opsi mode simple yang baru memungkinkan pemain untuk lebih mudah melakukan berbagai kombinasi ninjutsu. Baik pemain pemula maupun ahli, semua orang dapat menikmati pertempuran sengit dengan ninja favorit mereka. I'm Alex Sadin, welcoming you to the Daytona 500, the great American race. 40 of the world's best stock car drivers are ready to tame this 2.5-mile Got one inside here. High lane's rolling here. Clear behind him. One inside. That car in front of you is coming this time. Inside. Coming at you hot here. Car outside.
All the way to the wall. Coming to you quick. Oh, that was close. Oh shit, that was close. Tide. Need to find a way out. Jadi, kesimpulannya, Poco F7 adalah HP best value buat kalian para pecinta emulasi di tahun 2026 ini. Dengan ide emulator yang terus dapat update, mimpi main game konsol di kantong benar-benar jadi kenyataan. Gimana menurut kalian? Ada game Switch lain yang mau saya tes di Poco F7? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, saya cabut dulu mau lanjut namatin Zelda.